Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaidan Alihwan dari 12 MIPA 6 SMA Negeri 3 Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah dipelajari selama semester ganjil ini. Sebagai berikut. Bab 1, yang dimana di sini Indonesia di awal kemerdekaan dalam menghadapi disintegrasi. Pengertian disintegrasi bangsa. Disintegrasi ini merupakan situasi yang tidak adanya peraturan serta juga kesatuan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan tersebut akan mengancam adanya suatu perpecahan yang berkaitan pada rusaknya tatanan sosial yang sedang dijalankan. Sedangkan di sini juga disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Disintegrasi Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu adalah ancaman disintegrasi terhadap ideologi. Yang pertama, PKI Madiun. Sebabnya mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Tujuannya mengganti ideologi Indonesia menjadi komunis. Yang kedua adalah DI atau TII. Sebabnya Kartosuwiryo bercita-cita mendirikan negara Islam. Tujuannya mendirikan negara Islam. Kemudian adalah G30 SPKI. Sebab PKI mendesak untuk mendapatkan kekuasaan lebih luas. Tujuannya ingin memperluas kekuasaan komunis. B. Ancaman disintegrasi terhadap kepentingan. 1. Pemberontakan APRA. 2. Sebab tidak setuju dengan pembentukan APRA di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara Pasunda. Tujuannya ingin agar negara Pasunda dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara federal di Jawa Barat. Kemudian pemberontakan RMAS, sebab mereka ingin terlepas dari Indonesia dan membuat negara sendiri. Tujuannya memisahkan diri dari RI dan menggantinya dengan negara sendiri. Yang ketiga, peristiwa Andi Aziz. Sebab tuntunan Andi Aziz terhadap pemerintah Indonesia. Tujuan agar hanya Kanel yang dijadikan pasukan APRIS di NIT. Kemudian adalah ancaman disintegrasi terhadap sistem pemerintahan, yaitu adalah pemberontakan PRRI dan Permesta. Sebab persoalan AD, kekecewaan terhadap minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Tujuannya mendorong tokoh militer untuk menentang kepada angkatan darat untuk keadilan. Yang kedua, persoalan negara federal dan BOV. Sebabnya persaingan yang timbul antara golongan federalis dan unitaris. Tujuan golongan federalis mempertahankan bentuk negara federal, golongan unitaris menjadikan Indonesia negara kesatuan. Kemudian di sini juga ada kondisi politik, ekonomi, sosial budaya pada saat awal kemerdekaan. 1. Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil, mengingat lantaran ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Perkembangan politik di awal masa kemerdekaan Indonesia punya tujuan supaya memperoleh akomodasi suara-suara rakyat untuk nanti bermanfaat bagi pemerintah Indonesia. Yang kedua, ada kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sangat buruk, dengan kas negara yang kosong, blokade ekonomi Belanda, banyaknya pengangguran, rusaknya infrastruktur akibat agresi militer, beragamnya mata uang yang beredar di inflasi yang tinggi. Kemudian di sini
Yang ketiga ada kondisi sosial pada saat itu. Terjadi banyak perubahan sosial dalam hidup masyarakat Indonesia. Kemudian di sini ada bab 2. Bab 2 di sini Indonesia di awal kemerdekaan pada masa demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959. Di sini menjelaskan demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut tentang suatu kebebasan pada seseorang secara konstitusional. Ini dapat dimaknakan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada demokrasi liberal, keputusan-keputusan tersebut berlaku terhadap semua besar bidang kebijakan pemerintah yang ditujukan dengan pembatasan supaya keputusan pemerintah tak melanggar kemerdekaan maupun hak-hak individu, contohnya yang ada dalam konstitusi. Ciri-ciri masa demokrasi liberal. 1. Parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. 2. Presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. 3. Menentukan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. 4. Sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. 5. Terjadi banyak gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabil pemerintahan. 6. Pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi. 7. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara, dilihat dari pembentukan konstituante. Latar belakangnya pada awal kemerdekaan, sistem pemerintah Indonesia adalah sistem presidensial. Namun pada 13 November 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang memiliki tujuan pengakuan kedaulatan RI serta timbulnya partai politik di Indonesia. Maklumat tersebut disalahartikan sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang berupa sistem presidensial hingga menjadi sistem parlementer yang merupakan cikal bakal dari munculnya demokrasi liberal selama rentang waktu 1945 hingga 1949. Pemerintahan Indonesia disibukkan dengan intervensi dari Belanda. Bentuk pemerintah pun berubah-ubah. Bahkan untuk negara juga berubah. Bentuk awal negara Indonesia ialah Republik Kesatuan. Namun ketika terjadi konflik dengan Belanda, bentuk negara Indonesia sempat menjadi berbentuk federasi. Sebelum menggunakan demokrasi liberal, konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diganti dengan Konstitusi UUD RIS yang merupakan konstitusi ketika Indonesia berbentuk negara perserikatan. Undang-Undang Dasar RIS ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang diterbitkan pada tahun 1950 yang merupakan nafas dari demokrasi liberal. Sejatinya hal yang melatar belakangi berdirinya demokrasi liberal ialah Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda, berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bentuk negara serikat kala itu dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal sendiri merupakan bentuk pemerintahan Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara dengan mencontoh bentuk pemerintahan di negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut. Kemudian di sini ada bab 3. Indonesia di awal kemerdekaan pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin
adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemerintah negara, pimpinan negara, yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, penggantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstituante juga gagal menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan Undang-Undang RIS 1950 kembali ke Undang-Undang 1945. Karena usulan tersebut mengandung pro kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2-3 bagian. Seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar RIS 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dibubarkannya konstituante. Kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan memudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selanjutnya itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas. Di masa demokrasi terpimpin, anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Kemudian tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Kemudian di sini ada bab 4. Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pengertian Orde Baru. Apa yang dimaksud dengan Orde Baru atau sering disingkat dengan Orba
Di Indonesia kita mengenal istilah Orde Baru, merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto yang dimulai sejak tahun 1966 dan menggantikan Orde Lama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Masa Orba sendiri terjadi selama lebih dari 30 tahun, sesuai dengan lamanya kepemimpinan Soeharto. Orde Baru merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan karena munculnya ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu peristiwa pemberontakan gerakan 30 September yaitu 30 SPKI. Pengertian Orde Baru sangat erat hubungan dengan sejarah lahirnya Orde Baru. Singkatnya, Orde Baru adalah pemerintahan Indonesia menganut paham demokrasi. Namun pada saat itu, paham komunis mengancam akan menggantikannya paham demokrasi Indonesia dengan adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Sejarah dimulainya masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar Surat Pemerintahan 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan tritura atau 3 tutuan rakyat, yaitu menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI Pemuda Rakyat, dan sebagainya. Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan Kabinet Dwi Komandan Rakyat dari unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1 Dr. Andes Subandrio. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an. Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada Kabinet Dwi Kora. Nama reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya. Saat itu negara mengalami masa genting dan kekuasaannya presiden semakin lemah. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai Presiden RI kedua yang dikenal dengan nama Supersemar. Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada 22 Februari 1967 melalui ketetapan MPRS tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967. Kebijakan dalam bidang ekonomi. 1. Replita. Indonesia ada trilogi pembangunan.
Kemudian pemulihan di bidang ekonomi mulai 1966 sampai dengan 1973. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah 1974 sampai dengan 1982. Kemudian ekspor dan deregulasi sejak 1983 sampai dengan 1996. Kemudian di sini ada bab 5. Indonesia pada masa reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Pada bab ini juga menjelaskan tentang pemilu 1999 yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Kemudian bab ini juga menjelaskan tentang reformasi memang telah membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Dampak utama dari reformasi adalah kebebasan kita dalam menyampaikan aspirasi tidak lagi dikekang seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Kita bebas menyalurkan aspirasi kita bagi pemerintahan, baik berupa pendapat maupun kritik. Namun perlu diingat bahwa kebebasan dalam beraspirasi norma tersebut harus tetap mengikuti norma-norma yang berlaku. Aspirasi yang kita sampaikan harus dapat berguna bagi kemajuan bangsa. Jangan sampai malah memecah belah persatuan bangsa. Intinya reformasi harus bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih demokratis sebagaimana cita-cita dari reformasi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.